Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Aditya dengan NIM 051001809090, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Trisakti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas khusus saya, yaitu metode perawatan atau curing beton, dan beserta kesimpulan dan saran pada laporan kerja praktik kali ini. Setelah pengerjaan pengecoran selesai, harus segera dilakukan perawatan atau curing beton. Maka dari itu, tugas khusus saya mengambil tentang metode perawatan atau curing beton, yang dimana perawatan beton ini bertujuan untuk yang pertama, mencegah penguapan air yang berlebihan pada permukaan beton yang dapat menyebabkan hambatan dalam proses hidrasi. Yang kedua, mencegah perbedaan suhu beton dengan lingkungan yang terlalu besar yang dapat menimbulkan retakan pada beton tersebut. Metode perawatan atau curing beton pada rough foundation ini bergantung terhadap ketebalan rough foundation tersebut. Terdapat beberapa kondisi ketebalan rough foundation dan metode perawatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, jika ketebalan rough foundation itu sekitar 60 cm atau tidak terlalu tebal, dapat menggunakan styrofoam atau kain geotekstil untuk menutup lapisan atas permukaan rough foundation. Yang kedua, jika ketebalan rough foundation itu sangat tebal, dapat memasukkan pipa pada rough foundation yang diisi dengan es batu. Selama perawatan atau curing beton, beton harus dijaga suhunya agar tidak terjadi peningkatan suhu yang terlalu besar, karena dapat merusak kualitas beton tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya quality control untuk mengendalikan suhu beton agar beton sesuai dengan mutu yang diinginkan, yaitu dengan cara memonitoring suhu beton rough foundation dengan menggunakan alat thermocouple. Tahapan dalam memonitoring suhu beton dengan menggunakan alat thermocouple yaitu yang pertama, penentuan titik pengamatan suhu beton pada rough foundation. Yang kedua, memasang besi sepanjang 1 meter pada titik pengamatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memasang thermocouple atau probe. Yang keempat, tes pemanasan dengan api untuk memastikan alat yang terpasang dapat mendeteksi suhu secara baik. Yang kelima, mengkaitkan ujung kabel pada soket agar dapat dihubungkan dengan termometer dan dilindungi dengan plastik penutup agar terhindar dari air hujan. Yang keenam, mencatat hasil suhu yang terdapat pada termokabel. Setelah pekerjaan pengecoran selesai dilakukan dan beton mulai mengeras, maka harus dilakukan perawatan atau curing beton sebagai upaya untuk menghindari terjadi retak-retakan kecil pada beton akibat kenaikan suhu yang sangat cepat dan perbedaan suhu yang sangat besar antara lapisan beton dengan suhu lingkungan. Tahapan pada perawatan atau curing beton pada rough foundation antara lain, yang pertama, setelah pengecoran selesai, segera menutup lapisan bagian atas beton yang sudah selesai di finishing dengan menggunakan mesin trowel dengan menggunakan kain geotekstil untuk mengurangi penguapan pada permukaan beton. Yang kedua, setelah selesai ditutupi, dilakukan penyiraman air secara rutin. Kesimpulan yang didapat selama melaksanakan kerja praktik online ini adalah yang pertama, rough foundation merupakan fondasi dangkal yang dapat digunakan pada tanah sedang sampai dengan keras dan dapat dikombinasikan dengan fondasi lain seperti tiang panjang dan tiang bor. Yang kedua, terdapat 9 pekerjaan dalam pelaksanaan rough foundation, yaitu pekerjaan pengukuran, pekerjaan galian tanah, pembuatan lantai kerja, pekerjaan penyemprotan anti rayap, pemasangan bekisting batako, pekerjaan pembesian, pemasangan termokabel, pemasangan tenda, dan pengecoran. Yang ketiga, dalam menentukan metode perawatan atau curing beton pada rough foundation, metode yang digunakan bergantung pada ketebalan rough foundation tersebut. Yang keempat, metode perawatan atau curing beton pada rough foundation dapat menggunakan styrofoam atau kain geotekstil
jika ketebalan rough foundation itu tidak terlalu tebal atau sekitar 60 cm. Dan juga dapat menggunakan pipa yang dimasukkan ke dalam rough foundation dan diisi dengan es batu jika ketebalan rough foundation itu sangat tebal. Adapun saran yang dapat diambil adalah adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rough foundation, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, izin kerja alat yang digunakan dan pekerja. Yang kedua, pengawasan pada saat slam test. Yang ketiga, pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam pekerjaan. Yang keempat, alur keluar masuk truk mixer. Yang kelima, pengawasan pada saat pengecoran rough foundation. Dan yang terakhir, pada saat melakukan perawatan atau curing beton rough foundation, perlu diberikan perhatian khusus karena biasanya rough foundation ini menggunakan mass concrete, yaitu beton dengan massa yang sangat besar, dengan cara melakukan monitoring suhu untuk mencegah keretakan pada beton. Sekian pemaparan tugas khusus, kesimpulan dan saran pada laporan kerja praktik saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.